Akhirnya warga Madura semakin cerdas dan warga Madura kini sudah tidak mau menjadi Muhyiddin Habib Balawi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat. Perkenalkan saya Rizky Maulana, admin dari channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk membahas atau menyaksikan sebuah video yang memperlihatkan bahwa ada pengakuan warga Madura sudah tidak mau lagi menjadi pengikut para Habib, atau yang lebih jelasnya para Habib sudah ditinggalkan oleh warga Madura dan para Habib Balawi dari negeri Yaman ini tidak memiliki Muhyiddin Habib dari Madura lagi. Oke, seperti apa videonya? Mari kita simak video berikut ini. Boleh. Tak langkong lononon saya baru sakaki kepo. Lononon saya karena itu Yasin. Kepo di dasar. Ada saya kalau pelan. Sebenarnya apa nak? Jangan pohon. Assalamualaikum sahabat muslim yang semakin hari semakin cerdas dan mau menerima kebenaran bahwa klan Ba'alawi sudah tamat di Indonesia, terutama bisnis jangka panjangnya yaitu makam-makam keramat dengan kotak amal yang besar. Kali ini Delia berbicara bisnis para Ba'alawi. Suka atau tidak suka, faktanya pribumi sudah tidak mau ditipu lagi oleh gerombolan habaib yang ingin menguasai NKRI. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Takbir. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Sini kamu. Mau apa? Mau ngaku pribumi? Saya juga pribumi. Emang kenapa? Ya turunan saja kau itu. Ayo sini, gue injek-injek pala lu sini. Ayo. Kalau berani, ayo sini. Coba bacot doang, wajah aja nggak berani keluar. Sudah ditantang kok. Ayo sini kalau berani, sini kalau berani lu. Nggak usah sok-sok tantang sini kalau berani. Sama ustad-ustad. Mulut lo itu kalau berani sini. Sini wajah lo, anak pelacur. Lo itu lahir dari perzinaan, pelacuran lo itu. Takbir. Saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi.
Apakah kalian tahu kenapa Kiai Gus Dur mundur dari jabatan presiden? Beliau menghindari tumpah darah sesama pribumi. Tapi sekarang kalian melihat dengan mata kepala sendiri justru sebaliknya. Habaib ini ingin menumpahkan darah sesama pribumi. Kalau kalian masih meyakini makhluk ini ulama atau keturunan Nabi, berarti hati kalian sudah mati. Mereka diombak ambing, mereka ingin disiksa, mereka ingin dibunuh, mereka ingin diusir. Kira-kira sebaiknya kita bela atau tidak? Bela atau tidak? Orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam melalui dengan menghancurkan keturunan Nabi, kira-kira kita lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Dan orang-orang yang ingin menghilangkan, menafikan daripada keturunan Nabi Muhammad, biarlah kita semua geng dan kelompoknya Imaduddin. Kira-kira umat Islam malam hari ini siap melawan mereka? Siap melawan mereka? Hancurkan, binasakan. Angkat tangan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir! Anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Takbir! 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 Presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Allahu Akbar. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan babi, tapi tidak boleh. Takbir! Sampai mampu tidak ada kata bangsa. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Aku yang bicara, selesai. Takbir! Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai bangsat, kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir! Dan demo kalau perlu di situ minta agar para habaib Ba'alwi dipecat dari pengurusan Nahdlatul Ulama, baik di pusat sampai ke pengurus anak ranting. Gak usah berkuar-kuar di media, gak usah berkuar-kuar mengusir habaib Ba'alwi. Saya orang pertama apabila DPRI memutuskan, apabila Presiden Republik Indonesia mendukung, apabila Wapres mendukung agar imigran keturunan Yaman, yaitu dari habaib Ba'alwi, diusir dari NKRI, saya orang pertama. Dan saya siap dipecat sebagai wakil ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Takbir! Kenapa Habib Rizik, kami, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh, saudara-saudara. Berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali ingin dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Takbir! Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tambol min Ala Ba'alwi. Takbir! mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Takbir! 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 Bukankah ini kasih sayang Allah kepada Ba'alawi? Mereka berikan kabar gembira melalui Kiai Imaduddin Usman Al-Batani. Tapi sayangnya perilaku Ba'alawi seperti perilaku jahiliyah. Kemuliaan nasab lebih utama daripada amal ibadah mereka. Sungguh mereka ini golongan orang-orang yang merugi. Nggak usah nunggu 100 tahun, 50 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak suarakan. Mungkin sejarah yang akan dinikmati oleh anak-anak kita itu akan berbelok kepada sejarah Yaman semua.
sejarah Bahlawi semua. Para pahlawan itu bisa akan menjadi Bahlawi semua. Dan kemudian kita akan menjadi bangsa inferior yang nanti anak cucu kita akan mengumpat kita sebagai kakek mereka, sebagai kakek-kakek yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap negara. Buktinya bahwa pahlawan-pahlawan semuanya adalah orang-orang Yaman. Bahwa pahlawan-pahlawan negara kita yang makamnya dijarahi orang, yang makamnya dihormati, semuanya adalah dari Bahlawi. Klan-klan dari Bahlawi itu sejumlah 346 nama klannya. 346 ini 346 ini bisa mengalahkan suku-suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Toh di dalam catatan di spenduk sensus yang ada di Indonesia itu ada 300 lebih suku dan bangsa, tapi ada subnya itu lebih dari 1.300-an. Tapi kalau disuruh menyebutkan 300 klan atau kabilah atau suku, kita tidak akan bisa menemukan. Paling yang perkiraan pecahan-pecahannya saja. Misalkan kita hanya bisa menyebutkan 20 lah ya kalau di Indonesia, misalkan suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Melayu, Batak misalkan, terus suku nggak ada Rohingya lah ya. Dayak misalkan, Dayak pun ada sub-sub bagian-bagian tertentu, paling jenengan bisa nyebut paling 100-an lah, 100. Nah ini ada 346 kabilah dari Bahlawi ini, seandainya datang semua ke Indonesia, hancur sudah. Orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Batak, semuanya itu tidak lagi dibanggakan oleh anak keturunan mereka di masa yang akan datang. Nah, kemudian bangsa kita ke depan akan menjadi bangsa inferior yang akan menjadi budak dari bangsa lain. Kitab Bugyatul Mustarsyidin ini kita harus waspada, jangan sampai kita terlena, ya, karena ada kebohongan. Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Syamsul Dhuhiro, juga pengarang kitab Bugyatul Mustarsyidin ini tidak bisa dipercaya 100%, karena sudah terbukti ada kebohongan. Dan di akhir kitab Bugyatul Mustarsyidin juga beliau menyampaikan tentang kepercayaan beliau terhadap Imam Mahdi Al-Muntazir ala Imamiyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Rasulullah menjelaskan, ya ahlal Yaman, Yamana, hai orang ahli Yaman, kembalilah ke Yaman. Jadi orang-orang asing dikembalikan kepada asal mulanya. Walaupun di Madinah itu menuntut ilmu, udah alim disuruh murid ke masing-masing negaranya untuk menyebarkan agama. Paham? Nah, kesimpulan dari ayat dan hadis ini, hendaklah kita yang datang jadi makmum. Jangan si pendatang yang menjadi imam. Kalau si pendatang menjadi imam, itu ada di dalam ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa jahadu a'izzata ahliha adillatan wa kanu yaf'alun. Setiap orang-orang yang sifatnya seperti raja atau takabur, tatkala mereka itu datang ke satu kampung yang lain dari kampungnya, maksudnya lain dari daerahnya. Tatkala orang daerah lain masuk ke daerah yang lain, apa kerjanya orang-orang datang yang sombong? Afsadu, dia merusak keadaan yang di daerah itu dirubah. Merubah keadaan yang di daerah orang, berarti menghina lawan orang-orang yang di daerah itu. Berarti merasa ini itu sanggup memperbaiki, berarti memadamkan daerah itu kurang baik. Ya Allah, seorang orang mana Allah Ta'ala hakimnya malaikat menulis sombong. Itulah nasihat dari guru kami tercinta. Seorang tamu atau pendatang jangan mencoba menjadi tuan dan imam. Seorang ulama akan memberi nasihat yang baik kepada umatnya. Namun, seorang munafik akan mengadu domba sesama saudaranya demi kepentingan sendiri atau golongan. Punya siapa? Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis. Untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional
Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Di Kota Tarim, bayi-bayi yang ada di Kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukasyif, kecuali sudah jadi wali. Berkumis di Kota Tarim sudah bisa jadi wali alim. Saking alimnya, makan es krim langsung di box pendingin. Emang si paling bohongin. Di pasarnya Kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Pasar itu adalah abghadul bilad ilallah, tempat yang paling dibenci oleh Allah. Itu Habib Salim pernah waktu ziarah ke Kota Tarim, beliau ya lagi sore-sore duduk di depan Masjid Jami'. Kebetulan Masjid Jami' ini di pasar Kota Tarim. Duduk magang tasbih yang jumlahnya 100. Niatnya apa? Aku mau ngitung-hitung lah, iseng lah, mau ngitung-hitung jumlah wali. Nampak orang bersorban, baju jubah. Oh ini dari wajahnya nampak wali. Hitung satu. Hitung terus sampai udah mulai banyak. Ada yang lewat orang tua, kakek-kakek bajunya copang camping, pegang tongkat, ya kayak pengemis. Terus lewat. Dalam hati Habib Salim ngomong dalam hati. Nah, ini bukan wali, nggak dihitung. Nggak masuk hitungan. Kata orang tua itu bilang, bang, kenapa saya nggak masuk hitungan? Kenapa saya nggak masuk hitungan? Apa saya nggak dianggap wali? Padahal nggak tahu, Habib Salim ini cuma dia sendiri dalam hati yang tahu, yang kerjaan dia menghitung wali. Nggak ada yang tahu. Walihada kata Habib Salim, khalas aku lepas, semuanya wali di sini. Daripada salah-salah semuanya wali. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Muqaddam, beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan zuriat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur rasulillah, ya ahlul baitur rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Qur'an. Oh, kalau kita buka kitab Al-Qur'an makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak masuk akalnya di mana? Bayangkan. Pada halaman 115 dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa?
Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Fakih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama Al-Ghurar, itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari dzurriyyah Nabi atau bukan dari dzurriyyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghurar itu. Dan sampai anak Kang boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa? Yang menulisnya itu adalah Muhammad Ali bin Al-Wikhid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa difahami? Alhamdulillah. Nabi mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai yang ada di Indonesia. Ulama. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Potongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Paling gula 1 kilo. Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu yang membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Masya Allah, kebayang tidak? Alhamdulillah, kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita ini. Benar sekali, pribumi tidak pernah mengganggu klien mereka. Pribumi selalu menghormati mereka. Tapi mereka sendiri yang menciptakan angkara murka dan kualat demi juriat Nabi Wali Songo. Allah ajab mereka sehancur-hancurnya. Karena kiai-kiai pribumi mulai angkat suara kalau Ba'alawi bukan orang Arab, bukan juga keturunan Nabi. Apalagi dalam kondisi sekarang ini kan, sekarang Ba'alawi kan sedang super panik dan sangat tertekan, ya. Karena memang datanya juga tidak ada. Jadi jangan asal main comot, jangan main asal ambil pendapat para ulama yang bisa menguatkan eksistensinya Ba'alawi. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Nanti saya bacakan. Tidak ada kok. Sekarang ada ceritanya istihad para ulama sehebat apapun bisa mengalahkan hadis Nabi. Bahkan kita tahu bahwa sebelum beristihad para ulama sangat berhati-hati, wiroi. Mereka mending mencari hadis yang dhaif terlebih dahulu sebelum mereka berfatwa. Nah, inilah salah satu kesalahan sebagian para ulama yang kadang-kadang dengan minimnya referensi terlalu tergesa-gesa untuk menyampaikan fatwa padahal ada hadis Nabi yang jelas. Jadi kita nggak perlu malu, ya. Tugas kita itu adalah memperbaiki kesalahan, mendoakan siapapun para ulama yang pernah melakukan kesalahan dalam berfatwa. Mereka sudah mendapatkan amal kebaikan selama mereka hidup, dan tugas kita sekarang meluruskannya. Karena apa? Dengan fatwa yang mengatakan bahwa
satu zuriyah Nabi, satu syarif itu lebih mulia daripada 70 ulama. Andaikan betul ini adalah sebenarnya fatwa yang destruktif, kalau saya nyatakan begitu. Ini fatwa yang diskriminatif, yang rasis, memenangkan sebuah kelompok, sebuah ras, sebuah marga dibandingkan marga yang lainnya. Padahal jelas-jelas hal ini sangat bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa dibenarkan. Dalam ajaran syariat ini harus kita tolak. Terus yang ingin saya bacakan dalil pertama ini dalam Al-Quran. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, bukan orang-orang yang bernasab mulia. Yakinlah dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyatakan tentang kemuliaan orang yang memiliki nasab mulia mengungguli orang yang punya ilmu. Itu tidak akan pernah ada, karena Allah tidak rasis. Ini mana ada keturunan Nabi seperti ini. Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka, dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, Innallaha adhaba ankum ubaynatal jahiliyah wa fakharna bil abai innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun sakiyun annasu kulluhum banu adam wa adamu khuliqa min turabin. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari mereka kepopuleran, kemasyhuran akan nasab kaum jahiliyah dan kebanggaannya akan nenek moyang mereka. Sesungguhnya orang yang beriman dan yang bertakwa dengan orang yang fajir dan orang yang bajingan adalah manusia semuanya, keturunan Nabi Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Ini Nabi Muhammad segini jelas ya mengatakan bahwa orang yang beriman dan orang sekarang yang fajir itu sama-sama keturunan Nabi Adam, nggak ada bedanya. Makanya aneh kalau ada orang Islam masih membangga-banggakan sekarang nasabnya. Ini artinya mereka mengembalikan tradisi jahiliyah yang dibenci oleh Nabi Muhammad dan dipakai dalam syariat Islam. Loh, Nabi Muhammad sudah larang kok. Loh, ini orang yang umat Nabi Muhammad kok pasti juga sekarang pakai tradisi jahiliyah. Padahal mereka bukan orang-orang jahiliyah, kan nggak logis. Nah inilah masuk setan di sana. Kemudian dalil ketiga masih dari hadis Nabi Muhammad SAW juga. Beliau di sini jelas mengajarkan tentang konsep kesetaraan. Ini diriwayatkan an Abi Nadrah hadatsani man sami'a khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saati ayyami tasrik. Diriwayatkan dari Abu Nadrah, beliau mengabarkan kepadaku dari seorang yang mendengar khutbahnya Kanjeng Muhammad Rasulullah SAW di pertengahan hari pada hari tasrik. Faqala, beliau bersabda, Ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahidun. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Wa anna abakum wahidun, dan nenek moyangmu pun satu. Ala la fadla li arabiyin ala ajamin. Ketahuilah, tidak ada keutamaan, tidak ada keunggulan dari bangsa Arab atas bangsa non-Arab. Wala li ajamin ala arabiyin, tidak pula dari bangsa non-Arab terhadap bangsa Arab. Wala ahmaru ala aswada, tidak pula dari orang yang berkulit kemerah-merahan. Kalau sekarang badan orang Eropa lah gitu ya. Ala aswada terhadap orang yang berkulit hitam. Wal aswada ala ahmaru, tidak juga dari orang-orang sekarang yang berkulit hitam atas orang yang kemerahan. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Jadi nggak ada mau orang sekarang kulit merah, kulit putih, kulit kuning, kalau ada kulit hijau juga sama. Buat Allah yang penting mah takwa aja. Nggak ada kok dia sekarang dari suku bangsa apa, kabilah apa, dari negara mana, nggak ada. Inilah bentuk kesetaraan. Makanya aneh kalau tiba-tiba ada penceramah yang asal mengutip, ya tidak hati-hati, tidak waspada. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi. Ente juga sesat dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Padahal kajian Nabi Muhammad sudah bersabda dari dulu tentang kesetaraan. Nggak ada yang namanya itu apa, bahwa sebuah klan, sebuah kabilah, sebuah kelompok ini lebih mulia, dan otomatis kalau sekarang nasabnya mulia, otomatis dia lebih soleh dibanding orang lain. Nggak ada, bohong. Yang bilang itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Nah kalau sekarang Nabi Muhammad sendiri yang sudah bilang kesetaraan tentang itu,
Ada umatnya sekarang yang berbicara. Yang mau kita ikutin harusnya siapa sebetulnya? Nah ini, kalau orang sudah fanatik buta itu susah. Mau dikasih dalil sebanyak apapun juga sulit. Saya akan kutip kembali mengingatkan salah sebuah nasihat yang mulia dari Imam Jalaladdin Ar-Rumi yang mengatakan, dalam cuplikan video tadi kita kita melihat sebuah pengakuan bahwa para warga-warga Madura memang sudah meninggalkan para Habib Balawi, atau lebih tepatnya para Habib Balawi ini tidak memiliki pengikut dari Madura lagi. Seperti kita ketahui, Madura memang dulunya dikenal sebagai pengikut para Habib Balawi terbanyak, ataupun warga-warga Madura ini merupakan muhibin Habib terbanyak di Indonesia. Bahkan pernah ada survei yang membuktikan bahwa 97% warga Madura ini merupakan pengikut Habib. Begini para sahabat, bukannya saya mendukung tesis, bukannya saya terlalu fanatik mendukung Kiai Imad, melainkan tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini memang benar sesuai dengan data-data yang ada. Begini, kita akan membahas salah satu bukti yang telah diperlihatkan oleh Kiai Imad kepada kita bahwa memang para Habib ini bukan keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nasab mereka telah terputus. Sebelum kita membahas tesis tersebut, alangkah baiknya kita jelaskan apa itu Habib dulu. Habib itu sebenarnya gelar yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada mereka keturunan Bani Ba'lawi dari Hadramaut Yaman ini. Itu merupakan sebuah gelar kehormatan karena memang selama ini banyak sekali yang sudah tertipu ataupun telah mengakui bahwa para Habib Ba'lawi ini memang keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya setiap kebohongan pasti akan terbongkar, apalagi setelah kedatangan tesis ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini. Sehingga semenjak munculnya tesis Kiai Imad, semakin banyak saja umat Islam di Indonesia yang tersadarkan dan telah terbukti bahwa telah terbukti sah bahwa para Habib Ba'lawi ini memang bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Oke, kita akan membahas salah satu alasan yang telah disampaikan Kiai Imad mengapa para Habib Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Maaf, saya agak gugup tadi menjelaskannya. Begini ya, Kiai Imad pernah melakukan penelitian mendalam menggunakan kitab-kitab nasab klasik. Dalam penelitian itu Kiai Imad menemukan bukti bahwa Ahmad bin Isa memang keturunan Nabi Muhammad Ahmad bin Isa ini memang keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Namun Ahmad bin Isa ini wafat sekitar 345 Hijriah, dan Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Nah, si Ubaidillah inilah yang diyakini merupakan cucu ataupun kakek buyut dari Habib Ba'lawi ini. Nah, Ubaidillah ini disebut merupakan keturunan atau anak dari Ahmad bin Isa. Namun dari kitab-kitab tersebut, kitab-kitab yang telah diteliti oleh Kiai Imad, sama sekali tidak ada bukti bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak yang bernama Ubaidillah, ataupun kakek buyut dari para Habib Ba'lawi ini terbukti sama sekali bukan keturunan dari Ahmad bin Isa. Nah, karena itu Kiai Imad, dari penelitian Kiai Imad ini setelah kita dapatkan kesimpulan dari yang satu itu saja bahwa para Habib Ba'lawi ini telah melakukan kebohongan besar dan sama sekali mereka bukan keturunan dari kakek buyut mereka bukan keturunan dari Ahmad bin Isa yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW ini. Jadi kesimpulannya dari satu bukti yang diperlihatkan oleh Kiai Imad itu saja telah membuktikan bahwa para Habib Ba'lawi ini selama ini berbohong. Mereka bilang kakek buyut mereka si Ubaidillah ini merupakan keturunan dari Ahmad bin Isa. Namun nyatanya setelah Kiai Imad melakukan penelitian, sama sekali tidak ada bukti bahwa para Habib Ba'lawi, Ubaidillah ini merupakan anak dari Ahmad bin Isa. Nah, meskipun begitu, kita tidak boleh menjadikan perbedaan pendapat ini menjadi sebuah perpecahan. Jadi kita boleh mendukung, kalian boleh mendukung para Habib Ba'lawi dan saya boleh mendukung Kiai Imad dan ulama-ulama pribumi. Namun meskipun kita berbeda pandangan atau berbeda dukungan, kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan
negeri kita Indonesia ini, apalagi seperti kita ataupun seperti saya ini merupakan warga dari Nahdlatul Ulama yang merupakan mayoritas di Indonesia ini. Kita harus menjadi tauladan ataupun contoh kepada yang lainnya bahwa kita meskipun berbeda pendapat, meskipun berbeda pendapat dan dukungan, kita harus selalu menjaga kesatuan dan persatuan dan tidak ada perpecahan terhadap umat Islam di Indonesia ini. Saya akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.